warahmatullahi wabarakatuh. Siamu, salam kemanusiaan. Saya Bunga Lestari dengan NIM 0306231169 dari PGMI 5 ingin menjelaskan tentang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional merupakan organisasi kemanusiaan terbesar di dunia yang bergerak untuk membantu korban perang, bencana alam, dan krisis kemanusiaan lainnya. Misinya adalah meringankan penderitaan manusia, melindungi kehidupan dan kesehatan, serta menjunjung martabat manusia tanpa memandang suku, agama, ataupun politik. Sejarah berdirinya, Gerakan Palang Merah didirikan oleh Henry Dunant pada tahun 1963 setelah ia menyaksikan penderitaan akibat pertempuran Solferino pada 1859. Terkejut dengan kurangnya bantuan medis bagi yang terluka, Dunant kemudian menginisiasi pembentukan Komite Internasional Palang Merah atau ICRC di Jenewa, Swiss, sebagai langkah awal untuk memberikan perlindungan dan perawatan bagi korban perang. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, kemanusiaan, yaitu meringankan penderitaan dimanapun berada. Yang kedua, kesamaan. Tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, status sosial, ataupun politik. Yang ketiga, kenetralan, tidak berpihak dalam konflik politik atau militer. Yang keempat, kemandirian, bebas dari pengaruh politik atau ekonomi eksternal. Yang kelima, kesukarelaan, gerakan ini berdasarkan pada sukarela tanpa pamrih. Yang keenam, kesatuan, hanya satu masyarakat palang merah atau bulan sabit merah di setiap negara. Yang ketujuh, kesemestaan, bersifat global, semua organisasi berbagi tanggung jawab untuk membantu dimanapun. Selanjutnya yaitu lambang palang merah. Lambang palang merah adalah simbol perlindungan internasional yang digunakan untuk melindungi tenaga medis dan tempat bantuan di daerah konflik. Diambil dari bendera Swiss dengan warna terbalik. Lambang ini mewakili netralitas dan upaya untuk mencegah serangan terhadap orang yang memberi bantuan. Selanjutnya, lambang bulan sabit merah. Lambang bulan sabit merah digunakan oleh negara muslim sebagai alternatif dari palang merah. Dengan misi yang sama dalam memberikan bantuan kemanusiaan, dipilih karena lebih sesuai dengan budaya dan agama negara-negara tersebut. Lambang ini juga melindungi tenaga medis dan upaya bantuan dari konflik yang ada. Selanjutnya tentang komponen-komponen gerakan. Yang pertama yaitu Komite Internasional Palang Merah atau ICRC, yang melindungi korban konflik bersenjata. Yang kedua, Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau IFRC, yaitu menangani bantuan bencana, kesehatan, dan darurat non-konflik. Yang ketiga, masyarakat nasional seperti PMI di Indonesia yang bekerja di negara masing-masing untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Selanjutnya, peran ICRC dalam konflik. ICRC memiliki peran penting dalam menjaga hukum kemanusiaan di medan perang, memastikan perlindungan bagi yang terluka dan tidak terlibat dalam konflik. Mereka juga berusaha membangun dialog antara yang berkonflik untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan akses bantuan. Selanjutnya, IFRC dan kesiapsiagaan bencana. IFRC fokus pada peningkatan kesiapsiagaan bencana di seluruh dunia dengan memberikan pelatihan dan sumber daya kepada masyarakat nasional. Mereka berupaya mengurangi resiko bencana melalui program edukasi dan penguatan kapasitas lokal, sehingga masyarakat lebih siap menghadapi situasi darurat. Selanjutnya, dampak sosial masyarakat nasional. Masyarakat nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap bantuan kemanusiaan melalui program-program seperti pelatihan pertolongan pertama dan kesehatan sosial. Mereka meningkatkan kesadaran akan pentingnya solidaritas dan kerjasama dalam menghadapi bencana. Selanjutnya, kegiatan utama gerakan. Yang pertama itu bantuan medis di zona konflik, menyediakan perawatan bagi korban perang, dan memastikan perlindungan bagi tenaga medis. Yang kedua, bantuan saat bencana alam, pengiriman tim bantuan ke wilayah terdampak bencana alam untuk memberikan bantuan medis, makanan, dan tempat tinggal. Yang terakhir, pendidikan kesehatan, kampanye kesehatan untuk mencegah penularan penyakit seperti COVID-19. Selanjutnya, hubungan dengan PBB. Yang pertama, bekerja sama dengan organisasi internasional seperti PBB untuk memastikan bantuan kemanusiaan yang terkoordinasi secara global. Yang kedua, bekerja sama dalam situasi darurat seperti krisis pengungsi dan bantuan setelah bencana. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi. Yang pertama, kesulitan menjaga kenetralan
dalam konflik politik atau militer. Yang kedua, kendala dana, membutuhkan sumber daya yang besar untuk mendanai operasi global. Yang ketiga, logistik, tantangan dalam mendistribusikan bantuan ke daerah yang sulit dijangkau. Selanjutnya, dampak global. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional telah memberikan dampak signifikan di berbagai negara melalui bantuan kemanusiaan dalam situasi konflik dan bencana, termasuk contoh keberhasilan seperti penanganan krisis pengungsi dan respon terhadap bencana alam, yang berkontribusi pada perdamaian dan kesejahteraan global. Demikian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.